hostnya. Nah itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja untuk ujian komprehensif atas nama Ajista Mahmud Halidi. Saya nyatakan dimulai dengan membaca basmalah. Ajista, mengawali ujian komprehensif ini, Anda disilakan membuka Al-Quran, buka kembali surah As-Sajadah, dan Anda bacakan dengan baik dan benar. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nasir min nasirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin min ayyam summa stawa 'alal ars ma lakum min dunihi min waliyyun wala shafi'in. Afala tatasakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yawmil kana miqdar alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulatin mimma mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah
قليلا ما تذكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم
ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولا تعلم نفس ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Baik, Ajista. Selanjutnya datang pada uji pengetahuan terkait dengan pengetahuan Anda tentang teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Ini Anda jelaskan bagaimana teori-teori itu bisa bersesuaian dengan rancangan perangkat pembelajaran yang kita kembangkan. Disilakan. Baik, terima kasih, Pak. Contoh uraian teori belajar menurut behaviorisme, pencetus John Wilson, yaitu teori behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diambil sebagai hasil dari hubungan atau stimulus atau dan respon tersebut diperkuat melalui penguatan profil atau menurut klase atau yang negatif menurut Pavlov dengan Pak Ajista, kau lihat. Iya Pak ya. Saya ulangi Pak ya. Teori behavioris berfokus pada perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Dalam pandangan ini, belajar terjadi ketika individu
merespon stimulus tertentu dan respon tersebut diperkuat melalui penguatan positif atau negatif. Menurut Ivan Pavlov, dikenal dengan eksperimen diuji cobakan pada anjing yang menunjukkan ya Lanjut. ya Pak, ya Pak. Teori kedua Pak, teori kedua yaitu teori kognitivisme. Teori ini menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Ini dikembangkan oleh Jean Piaget, pengembangan teori terhadap perkembangan kognitif. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Ini menyatakan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman dari interaksi sosial. Yang keempat, teori humanisme berfokus pada perkembangan individu secara menyeluruh, termasuk aspek emosional, sosial, dan intelektual. Itu saja Pak yang saya ketahui. Itu. Selanjutnya, Anda ingat dalam penyusunan modul ajar ada komponen apa saja di dalam modul ajar itu? Iya, Komponen Pak. apa saja yang ada pada modul ajar? Coba Anda jelaskan. Baik, Pak. Hmm. Baik, Pak. Pertama itu identitas, kompetensi awal, P5, tujuan pembelajaran, KTP, KTP, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan pemantik. Ada asesmen, ada remedial, pengayaan, ada materi, ada LKPD. Itu Pak. Pak, Anda jelaskan yang Anda sebutkan tadi itu apa fungsi tujuan, bagaimana materi ajarnya, bagaimana metodenya, terus media dan LKPD-nya. Coba Anda jelaskan. Silakan. Iya Pak. Ya, Jelaskan masing-masing komponen itu. ya Pak ya.
eh, menentukan tujuan, eh, menentukan tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam mengembangkan bahan pembelajaran, tujuan ini harus terstruktur dan relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai siswa. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah agar siswa dapat mengerti konsep dasar pada pembelajaran agama. Misalnya seperti itu. Kemudian menganalisis karakteristik siswa. Sebelum mengembangkan bahan pembelajaran, guru perlu memahami karakteristik siswa yang akan mengikuti pembelajaran tersebut. Dan setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Menentukan pada modul ajar ini ada profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila yang tugas yang dicapai itu adalah yang ketiga itu menentukan materi pembelajaran yang relevan. Ada juga sarana dan prasarana, yaitu tempat misalnya sholat, ada musola atau ruang kelas yang disesuaikan. Targetnya adalah peserta didik, yaitu siswa memiliki pemahaman dasar tentang rukun Islam dan mulai memahami pentingnya salat dengan ibadah wajib sebagai ibadah wajib. Yang model pembelajaran itu atau PBJL dengan mendekatkan praktik langsung dan diskusi kelompok. Yang terakhir pertama kompetensi inti, memahami konsep, yang kedua yang kemudian tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan tata cara sholat fardu dengan runtuh. Yang kedua, siswa memahami makna sholat dengan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan sholat dengan baik. Kemudian Oke, baik. Atas kesalahan teknis tadi, sekarang Anda lanjutkan Ajista untuk praktek pembelajaran dengan materi pembelajaran yang Anda dalam modul belajar, dan Anda untuk praktek mengajarnya 25 menit minimal yang Anda gunakan. Silakan. Silakan Ajista. ya Pak. Ya Pak,
Dapat dengar saya punya suara, Pak? Ya, ya, silakan bisa. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Eh, Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelas pimpin doa belajar. Maju di depannya. Ya, terima kasih. Semoga pelajaran kita hari ini lancar ya. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya. Eh, Coba tengok kiri kanan. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Oh, ada yang sakit ya? Kita doakan bersama semoga cepat sembuh ya dan belajar lagi bersama kita pada hari eh, pada hari-hari berikutnya. Insya Allah ya. Eh, Sebelum kita ke pelajaran, eh, kita akan menyanyi dulu lagu baca Al-Quran. Lirik lagunya di sini senang ya. Kita mulai, Ibu pimpin 1, 2, 3. Di sini ada Al-Quran, di sini ada Al-Quran. Di mana-mana baca Al-Quran. Di sekolah baca, di rumah baca. Di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oke, anak-anak, dari lagu tadi eh, mengenai apa ya? Ada yang tahu? Ya, Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Betul. Di dalam Al-Quran ada surah-surah yang panjang dan surah-surah pendek. Coba sebutkan surah-surah panjang dengan surah-surah pendek yang adik-adik ketahui. Ya, ada surah Al-Fatihah, ada surah Al-Ma'un, surah Al-Asri. Ya, betul adik-adik. Dari surah-surah yang kalian sebutkan tadi, ada salah satunya yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang surah Al-Ma'un. Nah, tujuan belajar surah Al-Ma'un ini, kalian bisa memahami, bisa membaca surah Al-Ma'un atau mampu membaca dan menghafal surah Al-Ma'un dengan tajwid yang benar. Yang kedua, bisa memahami isi makna surah Al-Ma'un. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan nilai-nilai dari surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar Ibu akan tampilkan video dari surah Al-Ma'un ini ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik karena setelah kalian mengamati video yang Ibu akan tayangkan ini akan menjadi tugas kalian nanti. Ya, jadi Ibu akan pandu tentang membaca surah Al-Ma'un ini ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un
ويمنعون الماعون. Nah, Ibu akan bacakan juga artinya ya, supaya kalian lebih paham ya. Arti dari surah Al-Ma'un ayat pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Arti ayat ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Arti yang keempat, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Arti ayat kelima yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Arti ayat keenam, orang-orang yang berbuat ria. Arti ayat ketujuh yang terakhir, dan enggan menerima bantuannya atau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Jadi surah Al-Ma'un ini mengajarkan pentingnya keimanan yang diwujudkan melalui kepedulian sosial seperti membantu anak yatim dan orang miskin, serta memperingatkan tentang sifat ria dan kelalaian dalam ibadah. Nah, apakah kalian sudah mengamati benar-benar surah yang Ibu tampilkan tadi? Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan ke pembagian kelompok? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjutkan ya dengan pembagian kelompok sesuai nama para sahabat Nabi, yaitu sahabat Nabi yang ada 4 ya. Abu Bakar As-Siddiq kelompok 1 ya. Kelompok 2 Umar bin Khattab, kelompok ketiga Utsman bin Affan, dan kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Nah, kalian ingat masing-masing kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 Abu Bakar As-Siddiq, ingat ya. Kelompok 2 Umar bin Khattab, kelompok 3 Utsman bin Affan, kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Jadi ini diingat kelompoknya. Ibu akan ada perintah ya, ada perintah dari kelompok ini, yaitu perintahnya yaitu membuat kaligrafi dari ayat 1 sampai 2 tugas kelompok 1. Kemudian kelompok 2 membuat kaligrafi ayat 3 sampai 4. Kelompok 3 membuat kaligrafi ayat 5 sampai 6. Yang kita siapkan adalah alat tulis, pensil, spidol, warna atau dan kertas gambar juga ya boleh, atau kertas bergaris. Sediakan juga mistar, penghapus, atau cat warna, dan atau yang memakai kuas, juga buku panduan ya. Nanti Ibu akan berikan juga buku panduan untuk menulis kaligrafi ini ya. Oke, sudah ingat ya? Sudah ingat kelompoknya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Ibu akan pantau di sini ya. Ibu akan lihat apakah kerjasamanya ini baik. Setiap kelompok ya harus kerjasama dengan baik supaya tugas kalian itu bisa berjalan dengan baik dan bisa mempresentasikannya nanti di depan kelas. Jadi di sini kalian harus memperhatikan keindahan penulisannya, kerapian, kebersihan supaya nilainya jadi bagus. Ya, sekarang Ibu berikan waktu 5 menit saja ya untuk mengerjakan tugas ini ya. Ada pertanyaan untuk setiap kelompok? Ada yang mau dipertanyakan mengenai pembuatan kaligrafi ini? Sudah jelas atau bagaimana? Ada yang tidak jelas? Tolong ditanyakan sama Ibu. Ya. Oh, tidak ada pertanyaan. Kalau begitu sudah paham ya semua? Silakan kerjakan tugas dengan baik ya. Dan jangan lupa kerjasamanya yang baik.
Ya, ada yang sudah selesai dari kelompok 1, kelompok 2, ada 3, 4. Ya, kelompok 1 sudah selesai ya. Oke, boleh ditampilkan ya atau presentasikan ya. Cara mempresentasikan pekerjaan itu dengan memulai salam dulu ya. Presentasikan kalian punya pekerjaan itu di depan kelas secara bergantian ya. Tapi satu kelompok itu harus maju semua supaya bertanggung jawab pada apa yang kalian buat. Oke, dari kelompok 1 silakan mempresentasikan, memperlihatkan kaligrafi yang sudah dibuat tadi. Ya, kelompok 1 sudah membuat kaligrafi dengan warnanya. Ini bagus dan rapi ya. Kemudian, kelompok mana lagi yang sudah? Oh, kelompok 3. Oke, silakan maju. Satu kelompok ya yang maju supaya ada tanggung jawab bersama. Oke, presentasikan. Jangan lupa salam dulu ya untuk mempresentasikan pekerjaannya atau hasil diskusi kalian. Ya, bagus. Oh, semua kelompok sudah. Oke, bergantian ya untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya, bagus. Kita berikan dulu tepuk tangan. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, Ibu perhatikan semua pekerjaannya ini bagus-bagus. Ada yang membuat dari menggunakan pensil warna dengan spidol warna. Oh, ada juga yang bawa lemnya sudah mempersiapkan dari rumah. Sudah membuat kaligrafi dari ini manik-manik. Ya ini bagus dari manik-manik atau juga dari biji-bijian itu juga bagus. Itu adalah kreasi kalian sendiri. Boleh juga digambar dengan menggunakan warna. Ya, semua pekerjaan kalian sudah sangat bagus, sudah luar biasa menurut Ibu ini ya. Tanpa Ibu suruh, ada perintah tadi, sudah ada yang tahu karena pembelajarannya sudah Ibu sampaikan juga ya pada minggu lalu. Jadi kelompok yang lain sudah ada persiapan untuk dibawa. Bagus sekali anak-anak, kalian sangat luar biasa. Jadi, dan hasil ini kalian akan tempelkan nanti di papan tulis. Atau setelah selesai pembelajaran, kita tempelkan di kelas ini. Supaya ini adalah hasil pekerjaan kalian yang paling bagus. Paling keren ya. Setelah kalian mempresentasikan masing-masing kelompok ini, ada yang mau bertanya tentang pembelajaran ini mengenai surah Al-Maun? Ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjutkan dengan evaluasi? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau begitu Ibu akan berikan evaluasinya ya. Ini evaluasinya mengenai surah Al-Maun yang tadi ya. Kalian susun di sini Ibu berikan surah Al-Maun diacak ya. Jadi kalian akan menyusunnya dengan baik dan menjadi bacaan yang benar. Itu tugas masing-masingnya dan lagi per kelompok ini ya. Ya, oke, kerjakan tugas yang Ibu berikan. Ya, selama 5 menit saja ya. Ya, sudah selesai. Bagus, dikumpulkan ya. Nanti Ibu akan nilai pekerjaan kalian. Itu nilai membantu kalian di setiap pembelajaran. Akan Ibu ambil penilaiannya. Nah, karena sudah selesai evaluasi,
kita akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini ya. Kira-kira anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ada? Kalau tidak ada, baik Ibu akan jelaskan ya kesimpulan tentang pembelajaran surah Al-Maun ini. Nah, surah Al-Maun ini mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, kepedulian dan empati terhadap sesama, terutama anak yatim dan orang miskin. Ayat-ayatnya mengingatkan kita untuk tidak hanya melakukan ibadah secara lahiriah, tetapi juga harus diiringi dengan keikhlasan dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu dulu. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran masih tetap surah Al-Maun, yaitu surah Al-Maun kita lanjutkan pada minggu depan lagi ya. Untuk itu kita akhiri pada pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak, terima kasih. Selanjutnya Anda saya mintakan untuk menjelaskan modul proyek P5, apa yang dikerjakan dalam modul proyek P5-nya. Silakan dijelaskan, dipresentasikan kembali. Ya Pak, terima kasih. P5 yang saya buat Pak, yaitu tema kearifan lokal, topik melestarikan kue tradisional, proyek profil membuat kue Nagasari dari singkong, kiabo, dan kue. Silakan Ajista. Itu lagi mute ya, kasih unmute. Dari yang saya sampaikan tadi, silakan dijelaskan modul P5-nya. Nilai profil pelajar rahmatan lil alamin itu menghargai warisan budaya, subnilai siswa memahami bahwa makanan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas keberagaman. Nilai di sini gotong royong dan kepedulian. Nilai siswa belajar untuk bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam proses pembuatan kue, mencerminkan nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Manfaat sumber daya dengan bijak, siswa diajarkan untuk menggunakan bahan lokal seperti singkong, pisang, dan gula merah secara bijaksana tanpa pemborosan sebagai wujud penghormatan terhadap anugerah Allah. Tanggung jawab sosial, tanggung jawab siswa menyadari bahwa pentingnya melestarikan budaya lokal untuk memperkuat identitas masyarakat sebagai wujud kontribusi kepada lingkungan sosial. Dimensi
Dimensi bergotong royong kreatif, elemennya adalah kolaborasi, kebudayaan lokal, subelemen bekerja sama dalam membuat kue dan memahami budaya lokal. Akhir fase, siswa mampu membuat kue tradisional, mandiri, dan memahami nilai budaya. Di sini nilai profil pelajar Pancasila, siswa bekerja sama selama proses pembuatan kue, bergotong royong, itu siswa bekerja sama selama proses pembuatan kue. Kreativitas, menghias dan menyajikan kue dengan cara yang menarik. Kebinekaan global, menghargai keanekaragaman budaya melalui makanan tradisional. Aktivitas itu pengenalan, guru memperkenalkan kue tradisional Nagasari, singkong, itu kue keabo dan sabongi, menjelaskan asal-usul serta nilai budaya yang terkandung. Dan kontekstualisasi itu siswa melakukan pengamatan tentang bahan yang diperlukan seperti singkong, pisang, kelapa, dan gula merah. Yang kedua, siswa menggali informasi dari orang tua atau masyarakat mengenai proses pembuatan kue tradisional tersebut. Aksi siswa membuat kue Nagasari, singkong, dan sabongi dalam kelompok. Yang kedua, mereka mengikuti resep tradisional dan bekerja sama dalam proses pengolahan, memasak, dan penyajian. Refleksi, siswa berdiskusi tentang pengalaman mereka membuat kue, termasuk tantangan yang dihadapi dan keterampilan baru yang diperoleh. Tindak lanjut, siswa membuat buku resep sederhana, mengadakan pameran kecil di sekolah untuk mempromosikan kue tradisional kepada siswa lain dan guru-guru yang ada di sekolah itu sendiri. Rubrik penilaian, subelemen, partisipasi aktif dalam pembuatan kue, memahami nilai budaya dari kue tradisional, menyusun buku resep sederhana, mulai berkembang, membantu dengan arahan penuh, hanya memahami sebagian nilai budaya, membantu menulis dengan bagian kecil. Sedang berkembang, membantu dengan sedikit arahan, memahami sebagian benar dari nilai budaya, menyusun sebagian besar resep. Berkembang sesuai harapan, mampu berinisiatif dalam tugas, memahami nilai budaya sepenuhnya, menyusun resep dengan lengkap, sangat berkembang, memimpin, dan memberikan inovasi selama proses, mampu menjelaskan nilai budaya secara mendalam, membuat inovasi dari buku resep dan mempresentasikan. Demikian, Pak. Oke. Baik, Anda punya tanggung jawab untuk merampungkan rekaman Anda di tahap 1 dan tahap 2 agar supaya ini bisa terangkum dalam satu rekaman yang bisa diupload ke LMS nanti.
Saya Iya, kira Pak. cukup untuk komprehensif Ajista Mahmud Halidi, dan kita akhiri dengan sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Assalamualaikum kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Bapak boleh izin bertanya, Pak? Kira-kira